Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ongki Bahtiar Suwitno, perwakilan dari kelompok 7. Kelompok 7 sendiri terdiri dari Dinisa Ramadanti, Faisal Sahrul Ramadan, Hanum Padilla, Ilham Mubarok, Lena Ripani, Nadifa Pramata Salsabila, Risa Setiani, dan Ongki Bahtiar Suwitno, saya sendiri. Kelompok 7 sendiri menjelaskan tentang Kakeksan Benin. Baik, di sini saya akan menjelaskan Kakeksan Benin hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama yaitu letak geografis. Letak geografis Kakeksan Benin kepadanya diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Adalah salah satu negara tertua dan paling maju di daerah pedalaman pesisir Afrika Barat. Ibu kota kerajaan Benin adalah Edo yang dikenal sebagai Benin City. Kerajaan Benin terletak di dekat pantai selatan Afrika Barat di wilayah yang sekarang menjadi Nigeria Selatan. Wilayahnya merupakan campuran dari hutan hujan, hutan kering, dan rawa bakau. Kerajaan Benin dihuni oleh orang-orang Edo yang berbicara bahasa Kuha dan pada puncaknya meliputi dengan panjang sekitar 400 km atau 250 mil dan lebarnya sekitar 200 km. Dengan geografis yang seperti ini, yaitu hutan hujan, hutan kering, dan rawa bakau, Kakeksan Benin ini disebut atau dijuluki sebagai suku rimba asli yang terbaik di Afrika gitu. Lanjut, nah ini peta kerajaan Benin ya. Kerajaan Benin terletak di dekat pantai ya, di arah selatan dari pantai Afrika gitu. Sekarang Nigeria Selatan. Nah, untuk yang kedua itu untuk perkembangan dinas dan hasil kebudayaan. Menurut Dr. Onwonwu Dike dalam Koil, kerajaan Benin dapat dikatakan sebagai kerajaan rimba asli yang terbaik di Afrika karena jauh dari pengaruh Arab dan Eropa. Kerajaan Benin baru mengadakan kontak dengan Eropa pada abad ke-15. Nah, jauhnya peradaban Kakeksan Benin dengan wilayah-wilayah bangsa Eropa dan Arab gitu yang di wilayah Afrika menyebabkan kerajaan Benin ini tidak terjamah oleh bangsa-bangsa luar gitu, karena terletaknya yang begitu dalam gitu, jauh dari wilayah Eropa dan Arab yang pada saat itu dua peradaban ini sedang maju-majunya. Jadi kerajaan Benin ini tidak terpengaruh oleh bangsa luar, tetapi pada abad 15 mengadakan kontak itu dengan Portugis ya. Nah, bangsa Portugis yang pertama kali datang pada tahun 1485 diikuti Belanda, Prancis, Inggris, Belgia, Spanyol, Swedia, dan Denmark. Nah, pada tahun 1485 ini kerajaan Portugis tidak langsung melakukan kerjasama dengan kerajaan Benin atau Kakeksan Benin, tetapi kerajaan Portugal itu melakukan kerjasama dengan Kakeksan Benin itu pada sekitar awal tahun 1500-an. Benin atau kerajaan Dahomey memiliki tentara wanita yang disebut Dahomey Amazon yang sangat kejam terhadap musuhnya. Kemudian pada tahun 1897 kerajaan Benin dikuasai Inggris. Kerajanya mulai pudar dan kembali muncul saat Nigeria merdeka. Kejayaan yang pudar pada kerajaan Benin diakibatkan oleh perang saudara gitu, perebutan kekuasaan, perebutan sumber daya alam, perebutan budak-budak. Nah, dari perebutan tersebut menyebabkan perang saudara yang merajalela di kerajaan Benin atau Kakeksan Benin. Kebanyakan karya seni Benin terbuat dari perunggu atau gading. Nah, tidak hanya terbuat dari perunggu atau gading, tetapi kerajaan Benin juga memiliki karya seni yang terbuat dari tanah liat, tembaga, perunggu, dan kuningan, dan lain-lainnya. Nah, peninggalan kerajaan Benin yang masih ada sekarang ialah 2 buah topeng gading abad ke-16 yang biasa dipakai Oba untuk mengusir roh jahat. Nah, nanti di akhir ada gambarnya gitu, topengnya. Orang Benin pada saat itu telah mengenal uang sebagai alat tukar. Mata uang terdiri dari cangkang karang dan cincin logam yang disebut manila. Nah, cangkang karang ini disebut mata uang kauri gitu, digunakan Kakeksan Benin untuk berdagang dengan bangsa luar seperti bangsa Persia dan Maldewa gitu. Nah, kemudian
cincin logam atau yang disebut dengan Manila ini merupakan mata uang asli kerajaan atau Kekaisaran Benin, digunakan sebagai alat tukar. Karena orang Benin belum mengenal tulisan, maka gambaran yang mendetail tentang kebudayaan orang Benin disimpan dalam laporan yang memesankan tentang peradaban mereka dalam bentuk lempengan perunggu. Pembuatan lempang itu diperintahkan oleh Oba untuk menghiasi pilar-pilar mereka. Nah, lempang ini jika di candi Borobudur itu seperti relief ya, lempang-lempang ini berbentuk seperti relief gitu. Ada gambar-gambar yang menggambarkan kehidupan di kerajaan Benin. Nah, relief yang terdapat dalam tiang istana banyak menceritakan tentang kemenangan mereka, kehidupan istana, pesta perburuan raja, beberapa upacara, dan kedatangan tamu orang Portugis. Nah, dari pesta perburuan raja menggambarkan gitu kerajaan Benin salah satu kekaisaran yang mengadopsi sistem rimba gitu dan terbaik di Afrika. Nah, upacara dan kedatangan tamu orang Inggris ini merupakan salah satu kekaisaran Benin itu lekat dengan tradisi mereka gitu, tradisi luhur mereka. Nah, untuk perekonomian kerajaan Benin, perekonomian kerajaan Benin bergantung pada perdagangan. Barang dagangan dari kerajaan Benin antara lain merica, gading, minyak, kelapa, hasil karya seni, dan budak belian. Karya seni ini terbuat dari perunggu, gading, besi, kayu, dan tanah liat. Karya seni ini dibuat seringkali karena perintah raja yang disebut Oba. Nah, untuk budak ini kerajaan Benin menjual ke orang-orang Eropa atau pedagang Eropa. Nah, merupakan salah satu komunitas yang membuat mereka maju gitu, yang membuat menuju masa keemasan. Kemudian di bidang ekonomi, barang yang banyak dijual di Benin kepada pedagang Eropa seperti Belanda adalah pakaian katun bergaris yang banyak dijual di Pantai Mas. Nah, kerajaan Benin makmur akibat pedagang regional. Kerajaan Benin ini bertindak sebagai pedagang perantara antar kerajaan lain. Jadi pedagang Benin ini kerajaan Benin atau kerajaan Benin ini cuma pedagang perantara gitu antara kerajaan satu dan kerajaan lain gitu, ditukar. Jika kerajaan ini butuh pisang, nah dari kerajaan Benin ngasih apa yang kerajaan satunya itu butuhkan, nanti dijual lagi gitu, sistemnya seperti itu, seperti sistem barter. Nah, pada abad 15 dan 16 Benin menjalin hubungan dengan Portugis yang mengukuhkan posisi mereka di Ugoton selama 30 tahun sejak 1487 Masehi. Sistem perdagangan dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan emas Eropa kemudian diganti dengan barang yang orang Benin inginkan seperti emas dan lada hitam. Benin juga merupakan salah satu dari banyak negara yang menjual orang-orang yang diperbudakkan kepada pedagang Eropa. Selain itu juga menjual tawanan perang kepada Portugis pada akhir tahun 1400-an. Nah, bisa dilihat ini adalah merupakan salah satu foto yang menggambarkan kehidupan di kerajaan Benin ya. Foto tersebut diambil pada tahun 1889 oleh administrator kolonial Francis Jean Bayol yang menyaksikan seorang Amazon muda mendekati tawanan sebagai bagian dari pelatihannya. Dia berjalan dengan riang, mengayunkan pedangnya 3 kali dengan kedua tangannya, lalu dengan tenang memotong daging yang hubungkan kepala ke badan. Dia kemudian meremas darah dari senjatanya, kemudian menelannya. Nah, ini bisa menggambarkan ya betapa mengerikannya gitu kehidupan di Benin gitu, karena Benin ini merupakan salah satu kerajaan rimba yang terbaik di Afrika. Nah, ini ada contoh atau ada gambar mata uang Benin yaitu Manila currency. Kemudian ada 2 buah topeng yang digunakan untuk mengusir roh jahat yang digunakan oleh Raja Benin atau Oba. Kemudian ada relief gitu atau lempengan tembaga gitu yang menggambarkan kehidupan di kerajaan atau kekaisaran Benin. Kemudian ada gambaran kota Benin pada tahun 1668. Kemudian ada lambang kekaisaran Benin gitu. Nah, dari lambang ini kan menyimpulkan gitu kita bisa melihat itu bagaimana kerajaan Benin identik dengan kekerasan gitu untuk tawanannya gitu, yang digambarkan pada slide sebelumnya gitu, yang Amazon yang melakukan pelatihan kepada tawanan.
Kemudian ada kepala perunggu Ratu Idia. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau masih banyak kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.